Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur menjelang 10 hari Pentakosta. Gereja kita sekali lagi mengadakan persuan doa selama 10 hari dan perenungan firman Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-7. Perenungan firman Tuhan akan diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa, mohon pertolongan Roh Kudus memimpin kita masuk dalam kebenarannya. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih kami dibawa ke hadapan Tuhan untuk bersama-sama dengan keluarga kami ada mengadakan perenungan firman Tuhan dan juga doa syafaat. Jam yang singkat ini berkati Tuhan. Roh Kudus yang membawa kami masuk dalam kebenaran yang kudus, berikan pencerahan kepada kami. Dalam hidup Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan berserah. Amin. Saudaraku, izinkan saya membacakan bagian firman Tuhan Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. LAI Lembaga Alkitab Indonesia memberi title judul pada bagian ini, Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun, akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada manusia, seringkali menggunakan perumpamaan demi perumpamaan. Kali ini Tuhan Yesus lagi menggunakan perumpamaan untuk menerangkan akhir zaman. Perumpamaan antar mempelai pria dan mempelai wanita. Ini merupakan satu pernyataan hubungan Kristus dengan gerejanya, Kristus dengan orang-orang yang beriman kepadanya. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, kita perlu perhatikan atau mengetahui bahwa di dalam perumpamaan ini ada mengandung suatu tradisi bangsa Yahudi. Ketika mengadakan perjamuan pernikahan, waktu pelangsungan itu bisa terjadi pada malam hari, sehingga mereka perlu menyalakan pelita-pelita untuk menerangi sekelilingnya. Dan yang kedua, kita melihat mempelai wanita harus setia
siap saat menanti kedatangan mempelai pria. Ini merupakan hal yang menjenuhkan, karena mempelai wanita tidak tahu kapan mempelai pria itu akan datang, sehingga dia perlu ketekunan, sabar menanti di sana. Harus berjaga-jaga. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, "Ya, aku datang segera." Kitab Wahyu 22 ayat 20. Maka mempelai wanita harus selalu siap menanti kedatangannya. Di dalam pembacaan kita, Matius 25 ayat 13, tercatat, "Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, perikop firman Tuhan yang sudah kita baca dari ayat 1 sampai 12, ini menunjukkan relasi dengan Tuhan sampai di titik akhir dalam hidup perjalanan anak-anak Tuhan mengikuti Tuhan yang dia imani dalam Kristus Yesus. Bagaimana agar gerejanya atau yang dikatakan mempelai wanita itu bisa dapat setia menunggu sampai akhir ketika mempelai pria itu datang? Mereka tetap berada dalam keadaan setia menanti kedatangannya. Gerejanya atau mempelai wanita perlu waspada karena dunia banyak pencobaan, banyak kesusahan, penderitaan. Kalau kita tidak memelihara iman kita akan goyah. Kita akan meninggalkan, melepaskan iman kepercayaan kita. 2, seringkali kita dapat mengentengkan perkara yang serius. Kita sering memikirkan bagaimana nanti. Yang penting sekarang senang, tidak ada tindasan, tidak ada himpitan. Sesungguhnya gereja Tuhan harus berjuang menjalani hidup ibadahnya kepada Tuhan. Sehingga ketika mempelai pria datang, didapati mempelai wanita tetap dalam keadaan setia pada mempelai pria. Ada victory, ada kemenangan di sana. Lalu kita lihat seringkali gereja Tuhan tidak totalitas di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Banyak pencobaan datang sehingga imannya tergerus oleh arus dunia. Berkomitmen tetapi tidak total. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal-hal yang di atas ini dapat kita katakan wanita atau mempelai yang tidak bijaksana. Mempelai perempuan atau mempelai wanita yang bijaksana, ketika mempelai pria datang, dia didapati dalam keadaan siap. Bagaikan wanita perempuan yang sudah siap dengan pelitanya, tetap ada minyak yang dapat menyalakan pelita itu. Orang bijak sanggup atau mampu menata hidupnya agar tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi dalam hidupnya sehari-hari, dia tetap dapat menjalankan berbagai tugas tanggung jawabnya. Bukan berarti dia harus tinggalkan semua tanggung jawabnya. Sehari penuh berdoa, bertapa di sana. Namun dalam keadaan menjalankan tugas tanggung jawabnya, dia tetap waspada menanti kedatangan mempelai pria, yaitu menyongsong ketika Tuhan Yesus datang. Dia tetap setia dalam iman kepercayaannya. Itulah mempelai wanita yang bijaksana. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya.
Tuhan memberkati kita. Amin.